jangan takut gitu mas. Jangan takut. Jangan takut karena pengadilan tidak semenyeramkan yang masyarakat pikir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa podcast Sawang Informasi, persembahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun. Pada pagi hari yang cerah ini, kembali lagi kami dapat membersamai Anda. Saya Iqbal Haili sebagai host. Pada podcast kita pada pagi hari ini, kita kedatangan narasumber dan bintang tamu yang luar biasa. Di tengah-tengah kita sudah hadir teman-teman dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sarolangun, yang mana pada hari ini kita akan membahas topik ataupun tema yang cukup menarik, yakni terkait dengan pelayanan satu pintu ataupun PTSP Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Sarolangun. Nah, seperti yang bisa kita lihat di layar monitor ya, telah hadir di tengah-tengah kita dua ibu-ibu cantik nih dari Pengadilan Negeri Sarolangun. Yang pertama ada Ibu Dede Marin Tabarus SH yang merupakan Panitera Muda Pidana dari Pengadilan Negeri Sarolangun. Selamat pagi Bu Dede, selamat datang di podcast Informasi. Dan yang satu lagi ada Ibu Yuli Kurniati AMD yang merupakan jurusita pengganti di Pengadilan Negeri Sarolangun. Selamat datang Bu Yuli panggilannya ya di podcast Informasi. Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah. Bu Dede sehat? Sarapan tadi? Yang penting sarapan, yang penting kita harus selalu semangat pagi-pagi pada hari ini ya. Tapi sebelum kita masuk di podcast dengan tema yang sangat menarik, tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik. Saya punya pantun dulu nih Bu ya. Boleh bilang cakep nanti ya? Boleh, iya. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan randu. Ilmu dicari sepanjang zaman agar pelayanan semakin bermutu. Ya. Jalan-jalan ke tepian batang hari singgah sebentar membeli alpukat. Mari bersama memberikan informasi supaya hukum semakin dipahami masyarakat. Ya, kalau ada pantun juga boleh? Ada ya. Oke, ya sepertinya kita akan banyak nih berbincang-bincang dengan narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, yang merupakan narasumber utama kita pada pagi hari ini. Nah, adapun topik yang seperti saya utarakan sebelumnya, topik kita pada hari ini yaitu terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, di sini mungkin masyarakat secara umum nih, Bu ya. Membayangkan pengadilan, pasti membayangkannya udah pada gemeter ya, takut gitu kan, karena pengadilan kan tentu hal-hal yang berkaitan dengan hukum, hal yang berkaitan dengan pidana perdata dan lain-lain. Nah, pada hari ini kita akan membahas hal tersebut, dan tentunya pengadilan itu tidak semenyeramkan yang dibayangkan gitu kan. Nah, banyak masyarakat kita mungkin di Kabupaten Sarolangun khususnya, umumnya di seluruh Indonesia ataupun pemirsa yang sedang menonton itu masih bertanya-tanya gitu kan. Nah, seperti seputar tema kita pada hari ini gitu kan. Sebenarnya PTSP ini itu apa sih sebenarnya? Lalu layanan apa aja sebenarnya yang bisa kita akses? Bagaimana prosedurnya dan mengapa pelayanan PTSP ini sebenarnya penting bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Sarolangun. Untuk itu kita mengalir aja ngobrolnya biar lebih enak gitu. PTSP ini di Pengadilan Negeri Sarolangun itu apa sih sebenarnya Bu, dan mengapa konsep ini penting bagi masyarakat? Boleh dari Ibu Dede dulu? Ya, terima kasih Pak. PTSP ini pelayanan terpadu satu pintu yang berintegrasi di satu tempat di pengadilan. PTSP ini kalau di PN Sarolangun itu terbagi dari 4 bagian. 4 bagian. Ada pidana, perdata, hukum, dan umum. Ya, kita di pemerintah daerah juga ada PTSP kan, karena itu misalkan untuk memudahkan akses bagi masyarakat yang mungkin untuk harus ke dinas-dinas yang banyak gitu kan, tapi dipadukan dalam satu wadah gitu kan. Jadi PTSP ini ada 4 bagian gitu. Nah, terus dari 4 bagian tadi biasanya layanan apa aja sih yang biasanya diakses oleh masyarakat melalui apa layanan terpadu satu pintu di Pengadilan Negeri Sarolangun ini sendiri? Bu, boleh Bu
Ya baiklah Pak, kebetulan saya bagian PTSP Kepanitaran Pidana berdasarkan SK KMA yang nomor 114 tahun 2024. Pengadilan Negeri Sarolangun itu terdiri dari penerimaan berkas kepada pidana itu penerimaan berkas perkara, biasanya itu jaksa atau advokat yang mengajukan berkas perkara, terus mengajukan permohonan upaya hukum seperti upaya hukum banding, kasasi, dan PK. Bagi para pencari keadilan biasanya permohonan izin besuk dan izin penyitaan barang bukti. Jadi masyarakat itu pertama kali kalau datang ke pengadilan itu ke PTSP atau gimana? Iya, benar. Oh, seperti itu. Jadi memang PTSP ini kalau bisa dibilang memang wajah utama dari Pengadilan Negeri Sarolangun itu sendiri ya Bu ya. Lanjutnya, layanan apa aja sih yang biasanya diakses masyarakat melalui PTSP Kepanitiaan Pidana di Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut? Kebetulan di Pengadilan Negeri Sarolangun ada aplikasi yang bernama eBerpadu. Oh iya. Itu biasanya eBerpadu. Iya, eBerpadu. Berpadu. Oh iya, eBerpadu. Di sini para pencari keadilan biasanya menggunakan untuk formulir izin besuk tahanan yang sering sekali digunakan untuk membesuk tahanan di lapas ya Pak. Iya. Kemudian salah satu yaitu izin penyitaan barang bukti. Ya, jadi yang lebih sering dipakai tentunya dua kegiatan itu Bu, dan itu sudah bisa diakses secara digitalisasi, secara online. Berpadu namanya. Oh, itu jadi maksudnya kalau masyarakat yang pengen melakukan izin besuk tahanan ataupun melakukan pinjam pakai barang bukti bisa menggunakan aplikasi Berpadu tadi. Oke. Nah, selanjutnya dari proses tadi biasanya alur pengajuannya gimana sih Bu? Kalau untuk permohonan izin besuk tahanan misalnya kita contohkan untuk masyarakat tertentu. Boleh Bu Dede? Kalau untuk para masyarakat yang datang ke pengadilan untuk izin besuk izin besuk tahanan, biasanya dia awalnya sudah mengisi formulir. Jadi dia buka eBerpadu, sudah ada formulir nanti di situ yang diisi. Setelah itu melampirkan KTP dan nomor perkara terdakwa siapa yang membesuk, nama terdakwanya. Itu yang diupload di eBerpadu. Setelah itu nanti kita terima dan kita proses, kita serahkan ke majelisnya dulu. Kita tanyakan ke majelisnya ini diberikan izin besuknya apa tidak. Jadi kalau misalnya majelis hakimnya sudah memberikan izin besuk, baru kita keluarkan surat izin besuknya. Jadi prosesnya cukup sederhana ya untuk masyarakat yang ingin melakukan ini bisa langsung mengupload di aplikasi eBerpadu tadi. Nah, selain aplikasi eBerpadu di pengadilan ada aplikasi lain nggak Bu yang untuk misalkan mensosialisasikan kegiatan hukum ke masyarakat khususnya di Kabupaten Sarolangun, atau ada media sosial yang digunakan sekarang mungkin? Kebetulan di Pengadilan Negeri Sarolangun kita mempunyai Instagram. Jadi para pencari keadilan bisa mengecek jadwal sidang, terus kegiatan yang sering di aktivitas Pengadilan Negeri Sarolangun. Kemudian kita juga punya YouTube Pengadilan Negeri Sarolangun. Jadi kalau seandainya para pencari keadilan bingung untuk tahu proses masuk ke eBerpadu, kami punya tutorialnya untuk di YouTube Pengadilan Negeri Sarolangun. Tentunya sudah komplit lah ya di era media sosial, karena sekarang kan seperti yang kita ketahui kan masyarakat itu lebih aktifnya untuk belajar itu kan melalui medsos, melalui media online, baik itu yang berbentuk website ataupun Instagram, tapi paling sering ya media sosial itu lah, Instagram, Facebook atau TikTok gitu kan, lebih mudah dicerna gitu kan. Kalau mungkin di beberapa tahun ke belakang di era-era media tradisional mungkin masih bisa menggunakan koran atau yang lain. Kalau sekarang lebih menarik gitu, lebih dikemas menarik gitu kan. Nah, sama media Dinas Komunikasi Informasi juga sama melalui channel, salah satunya ini podcast kita ini kan. Nah,
Itu juga cara kami untuk melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan program-program baik itu instansi yang ada di Pemda ataupun yang vertikal seperti pengadilan itu sendiri. Nah, terkhusus layanan PTSP ini sendiri Bu, yang istilahnya PTSP ini kan wajah utama dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Gitu kan. Nah, layanan pinjam pakai barang bukti dan izin besuk tahanan ini sebenarnya dari tadi kan kita ngobrol itu sebenarnya apa sih Bu, bisa dijelaskan? Mungkin yang pertama dari Ibu Jolina dulu, nanti Ibu Dede. Kalau layanan izin pinjam pakai itu layanan yang diberikan pengadilan untuk bagi korban atau seseorang yang memiliki hak barang yang dijadikan barang bukti sewaktu perkara yang bisa diajukan untuk dipinjam pakai. Oh gitu. Jadi barang bukti ini bisa dipinjam pakaikan ke orang lain gitu Bu ya. Itu tata caranya sama seperti melalui e-Berpadu tadi. Iya, benar sama. Jadi barang bukti yang sudah disimpan tadi bisa dipinjam pakaikan kepada orang lain. Oke. Kemudian yang kedua tadi ada yang namanya izin busuk tahanan. Nah, itu apa sih Bu sebenarnya? Izin busuk ini lebih ke kita kesempatan kepada keluarga ya, keluarga dari terdakwa untuk menjenguk ya si terdakwa ini di lapas. Di lapas. Itu ada jam-jam tertentu atau misalkan ada waktu-waktu tertentu? Biasanya dari lapas ada hari-hari dan jam tertentu sih. Biasanya tergantung perkara apa kan gitu. Jadi kalau misalkan perkara yang berat itu apakah masih diberikan izin busuk atau hanya perkara ringan saja? Semua perkara. Semua perkara. Tapi balik seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi setelah kita terima nih di e-Berpadu, kita serahkan ke majelis hakimnya gitu. Oh, gitu. Jadi kewenangan untuk memberikan izin busuk ini ada di majelis hakimnya. Iya, untuk difilter lebih lanjut. Iya. Oke. Nah, selanjutnya dari proses dua hal yang paling sering digunakan masyarakat tadi, misalkan untuk terkait dengan pinjam pakai itu apa aja sih syarat-syaratnya Bu yang biasa dipakai oleh masyarakat untuk melakukan permohonan gitu? Kebetulan kalau untuk izin pinjam pakai biasanya itu kita isi formulir terlebih dahulu di e-Berpadu. Oh, ada formulir? Iya, ada formulir e-Berpadu. Kemudian kita isi data-data kepemilikan. Terus jangan lupa diisi nama terdakwa atau perkara yang bersangkutan barang bukti. Terus jangan lupa juga upload bukti kepemilikan, seperti kalau seandainya barang buktinya itu motor, berarti kan bukti STNK, BPKB, seperti itu. Kalau untuk ini sebenarnya ini di kabupaten sendiri Bu, bersama itu dalam kurun waktu 2026 ini sendiri itu berapa banyak sih Bu biasanya pinjam pakai yang sudah dilakukan di pengadilan negeri Kabupaten Sarawak? Untuk satu semester ini dari Januari sampai Juli 2026 yang masuk di pengadilan negeri Sarawak yaitu 8 formulir. 8 formulir ya. Pinjam pakai. Untuk pinjam pakai. Ya. Kalau untuk ini izin busuk tahanan itu banyak gitu. Iya, banyak. Jadi itu biasanya bukan maksudnya kegiatan kejahatan apa aja sih yang biasanya paling tinggi kalau untuk di Kabupaten Sarawak yang biasanya terjadi di pengadilan di Kabupaten Sarawak? Bu Dede bisa? Ya kalau untuk tindak pidana kejahatan yang paling banyak ya, Sarawak ini yang paling tinggi itu narkotika. Ya, narkotika dan pencurian. Itu ada bisa disebutkan nggak atau mungkin perkiraan sekitar jumlahnya di kurun waktu 2026? Jumlah perkara maksudnya? Iya, jumlah perkara. Kalau sampai dengan saat ini jumlah perkara kita 169 perkara. Itu dari semua tindak pidana kejahatan ya. Dan memang paling banyak di narkotika. Itu nanti misalkan pelaku narkotika tertangkap, itu barang buktinya langsung diserahkan. Oke. Selanjutnya itu biasanya diapakan tuh Bu? Dimusnahkan ya kalau untuk terkait dengan narkotika. Kalau untuk kriminal atau pencurian itu yang bisa dipinjam pakai tadi. Oh, seperti itu. Jadi
cukup inilah ya, cukup menarik sebenarnya kalau kita sebenarnya bahas itu. Masyarakat bisa ngecek, bisa dicek melalui Edopado, maksudnya riwayat kita pernah melakukan pinjam pakai ataupun izin busuk itu bisa dilihat di situ ya. Iya, kebetulan kan nanti ada mencantumkan nomor WhatsApp, jadi semua itunya nanti langsung terintegrasi ke WA. Ke WA. Iya. Oke. Nah, biasanya Bu, siapa saja sih yang bisa mengajukan dan kapan sih biasanya waktu pengajuan dari pinjam pakai dan izin busuk tahanan ini? Kebetulan kalau pinjam pakai itu biasanya pada saat persidangan di jadwal persidangan. Iya. Jadi perkaranya ini belum putus. Jadi yang bisa mengajukan pinjam pakai ini adalah pemilik langsung, pemilik yang sah dari barang bukti ini. Misalnya sepeda motor tadi nih. Jadi yang bisa melakukan pinjam pakai ini adalah si pemilik kendaraan ini. Dengan seperti yang tadi syarat-syaratnya kan sudah diberitahu nih, apa aja syarat-syarat untuk mengajukan pinjam pakai, seperti bukti kepemilikan kendaraan itu tadi, itu dilampirkan gitu. Biasanya itu di persidangan pada saat pemeriksaan saksi nanti diperiksa dulu kelengkapan dari syaratnya itu. Apa sih Bu alasan permohonan pinjam pakai itu dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Saburan? Kalau alasannya itu tergantung kembali lagi ke Hakim. kewenangan majelis hakimnya. Majelis hakim. Iya betul. Apakah itu layak untuk dipinjamkan atau tidak? Jadi apa sih alasan izin busuk tahanan ataupun misalkan tadi izin pinjam pakai itu dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Saburan? Di sini selagi semua persyaratan dan semua formulir itu terpenuhi, akan kita tindak lanjut terlebih dahulu, terus kemudian diverifikasi. Setelah semua kita verifikasi, akan kita lanjutkan ke diteruskan majelis hakim. Selanjutnya, apakah Pengadilan Negeri Sarawak sendiri itu juga sering melakukan sosialisasi nih Bu terkait dengan hukum khususnya PTSP ini sendiri ke sekolah-sekolah atau mungkin ke lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi terkait dengan PTSP ini sendiri? Ya, kalau misalnya untuk kita datang ke sekolah-sekolah belum ya. Cuman kalau untuk kerjasama kita dengan pihak lain, pihak ketiga misalnya terkait dengan PTSP ini, kita sudah bekerja sama dengan pihak perbankan. Begitu juga dengan pihak sekolah itu SLB. Biasanya nanti dari perbankan itu memberikan semacam pelatihan ya, untuk PTSP, untuk teman-teman di PTSP tentang secara pelayanan prima untuk para pencari keadilan dan masyarakat yang datang ke kantor kita. Jadi kalau misalkan di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, ada tadi SLB ya, kalau untuk di tingkat sekolah menengah atas atau universitas itu sejauh ini belum ya PTSP. Tapi tentunya selain PTSP tadi Pengadilan Negeri aktif melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan kegiatan hukum itu sendiri. Nah, bagaimana sih Bu sebenarnya komitmen dari Pengadilan Negeri Sarawak sendiri dalam menjaga transparansi pelayanan PTSP ini sendiri untuk mencegah misalkan praktik adanya pungli gitu atau pungutan liar atau calo gitu kan dari lingkungan pengadilan itu sendiri? Apa kira-kira hal-hal yang dilakukan oleh pihak pengadilan sendiri? Kebetulan kita setiap hari Senin itu ada briefing PTSP namanya yang dipimpin langsung oleh ketua pengadilan. Jadi kita di situ selalu diingatkan untuk selalu transparan dan melayani para pencari keadilan dengan baik. Kemudian kita juga punya hakim pengawas khusus bagian PTSP yang setiap satu minggu dan per bulan itu memonitoring evaluasi pekerjaan di PTSP. Kalau sejauh ini apakah ada terjadi misalkan praktek pungli atau apa di PTSP? Tidak ada Pak ya? Jelasnya orang juga takut ya, maksudnya kalau di pengadilan kan, kalau ini nanti tiba-tiba dia lagi yang di sidang nanti kan di sana ya.
Alhamdulillah kalau kayak gitu. Ternyata PTSP ini selalu melakukan pelayanan yang prima. Apa itu Bu prima Bu? Ada panjangannya nggak atau singkatannya dari prima itu? Oh nggak ada sih. Nggak ada, pelayanan ini aja ya. Pokoknya pelayanan prima dan Pelayanan maksimal, terbaik ya. terbaik untuk masyarakat khususnya Kabupaten Sampang itu sendiri. Selanjutnya untuk pelayanan ataupun kanal pengaduan sendiri Bu, untuk PTSP ini sendiri apakah ada pelayanan atau hotline khusus yang bisa diakses masyarakat untuk melakukan selain dari aplikasi e-Berpadu itu sendiri? Kebetulan kita di sini ada aplikasi khusus kalau untuk pengaduan yaitu Siwas namanya. Siwas ya Bu? Iya, lapor Siwas. Nah, itu bisa diakses langsung bagi para pencari keadilan masyarakat yang ingin mengadukan atau ada masalah apa di pengadilan. Di Google tuh bisa di searching yaitu Siwas namanya. Siwas. Iya. Aplikasi atau website? Website. Ya? Iya, Siwas namanya. Selain itu juga para pencari keadilan juga bisa mengajukan langsung ke PTSP di bagian umum namanya. Untuk surat permohonan atau pengaduan ke PTSP kan akan diproses dan disposisi ketua. Iya. Gitu. PTSP ini sendiri tadi 4 bagian itu apa aja sih Bu sebenarnya Bu, bisa dijelaskan sedikit Bu supaya lebih terang? Kebetulan kalau PTSP itu kami sendiri itu panitiaan pidana, jadi tadi yang sudah menjelaskan. Kemudian panitiaan perdata. Nah, itu biasanya perkara gugatan atau permohonan ganti nama. Nah, kemudian kepanitiaan hukum. Panitiaan hukum itu biasanya masyarakat sering juga ke situ untuk mengajukan surat keterangan tidak terpidana. Sekarang kan lagi musimnya caleg ya, kades kalau nggak salah. Kades ya, sekarang lagi pilkades serentak gitu. Itu biasanya di bagian panitiaan hukum untuk mengajukan surat keterangan tidak terpidana. Gitu. Satu lagi Bu, itu. Satu lagi itu bagian umum. Umumnya. Kalau bagian umum ini lebih ke untuk administrasi kantor ya. Surat persuratan. Surat persyaratan. Tapi yang paling banyak diakses tentu dari kepentingan pidana. Iya. Baik. Selanjutnya sendiri apa sih Bu? Ini kan untuk penutup kita pada hari ini kan. Apa pesan sekaligus harapan dan upaya dari pengadilan untuk meningkatkan layanan PTSP sendiri agar ke depannya menjadi lebih baik? Mulai dari Bu Yuli, setelah itu Bu Dede. Kami di sini Pengadilan Negeri Sarawangun menjunjung tinggi integritas. Kami juga menerima kalau seandainya ada para pencari keadilan yang mengeluhkan, kami siap untuk diberikan apa istilahnya itu kayak kalau kritik kritik atau saran kami terima. Kami juga kami selalu memberikan upaya yang terbaik di bagian PTSP untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para pencari keadilan. Mungkin dari Bu Dede terkait harapannya nih Bu, tentu kalau bicara harapan kan luas ya. Apa harapannya ke depan supaya PTSP Kabupaten Sawangun ini lebih baik lagi? Harapannya mungkin lebih ini ya, masyarakat bisa lebih jangan takut gitu Mas. Jangan takut karena pengadilan tidak semenyeramkan yang masyarakat pikir ya. Gitu. Jadi harapan kita juga masyarakat ini juga boleh tetap kalau ada yang memang mau disampaikan, ada keluhan-keluhan seperti itu misalnya, silakan datang ke pengadilan gitu. Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima untuk para masyarakat dan para pencari keadilan khususnya. Dan tentunya harapan kita bersama masyarakat Kabupaten Sawangun ini tahu kalau di pengadilan Kabupaten Sawangun sendiri ada yang namanya PTSP. Iya. Jadi masyarakat kalau misalkan bagi yang ada urusan pidana atau apa bisa melakukan tadi seperti yang
dijelaskan tadi ada dua, bisa melakukan izin pinjam pakai dan melakukan izin usuk tanah bagi yang pengen menjenguk keluarga ataupun sanak famili yang terkena urusan pidana tadi. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dede. Saya manggilnya Bu Dede ya. Bu Dede Marita Barus, Panitera Muda Pidana, dan juga Bu Yuli Karniati yang sudah hadir dan menjelaskan kita pada ini. Yang Bu Yuli tadi jurusita pengganti ya, Bu. Sangat menarik dan daging sekali ya. Mungkin kalau kita teruskan lagi nanti obrolannya makin melebar, makin jauhnya. Jadi dari obrolan yang kita lakukan tadi bisa kita simpulkan bahwa keberadaan pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Negeri Kabupaten Sarawak ini bukan sekedar penyederhanaan proses administrasi di pengadilan, tetapi juga merupakan wujud nyata komitmen dari instansi ataupun Pengadilan Negeri Sarawak ini sendiri dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima tentunya, cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Nah, melalui pelayanan satu pintu ini diharapkan juga ke depannya seluruh proses administrasi menjadi lebih tertata, waktu pelayanan menjadi lebih efisien, informasi lebih terbuka, dan hak-hak masyarakat sebagai pencari keadilan dapat terpenuhi dengan baik. Nah, tadi di awal saya mulai dengan pantun. Di akhir saya ada pantun juga nih, tapi kalau ibu-ibu saya ada pantun juga nggak apa-apa. Gitu. Ya, lanjut Pak. Saya mau cakepnya aja. Mentari pagi bersinar terang, Cakep. menyapa embun di ujung ranting. Semoga pelayanan semakin berkembang, masyarakat pun merasa lebih yakin. Kalau kata orang sini, nak dua pantun seiring, satu lagi ya. Ilmu hukum menjadi cahaya, menuntun langkah tanpa ragu. Pelayanan prima dari PTSP untuk semua, Indonesia maju, Sarawak pun melaju. Baik, saya Iqbal Halidi sebagai host dari podcast Ruang Informasi dalam episode kali ini bersama Pengadilan Negeri Sarawangun terkait dengan PTSP di Pengadilan yang melayani Sarawangun. Saya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.